Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, shalom, salam kebajikan, salve salve. Hari ini kita mengambil liputan dinas dan kegiatan dinas bersama Uncen di kampus FKIP untuk kegiatan launching dan diskusi buku Kamus Lengkap Visin Indonesia. Kegiatan kita pagi ini dibuka oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan, Bapak Matias Benoni Mano, Espar MKP dari lokasi di auditorium FKIP kampus Uncen. Masih melihat persiapan kegiatan. Iya, langsung itu sendiri dong. Nanti mereka yang handle dong. Dari handle. Nah, yang mana yang handle? Tim media. Udah kan? Yang lagi handle, ini dulu. Ada video problem dan ada. Di sini kita ambil dua itu. Konser atau? Iya, kita sudah aman. Masa bawa laptop loh? Iya, makanya nggak bawa apa-apa. Itu konser di situ. Baru saya bawa laptop. Pak Bupati Kerom. Siapa? Bapak Bupati Kerom. Bapak Gus Bager. Kepala Hasan juga hadir kegiatan kita ini. Tinggal menunggu kedatangan Ibu Asisten Pemerintah Kota Jayapura dan Bapak staf ahli Pemerintah Provinsi Papua. Ibu Asisten 1 Pemerintah, Ibu Asisten 2 Pemerintah Kota Jayapura, Ibu Insinyur Eksekutif. Yang sudah hadir di tempat acara hari ini Bapak Bupati Kerom, Ibu Asisten 2 Pemerintah Kota Jayapura, Kepala Badan Perbatasan juga hadir. Kita masih menunggu kedatangan dari Bapak staf ahli Gubernur Papua, Bapak Matias Benoni Mano, yang akan mewakili Bapak Gubernur Papua untuk membawakan sambutan pada pagi hari ini. Iya. Ada dua yang sudah mendahului, yang dua lambat tinggal. Sudah. Bapak berkendara balap. Bapak Asli Gubernur Papua juga sudah tiba di tempat acara.
Bupati Kerom, Bapak Gus Bager juga hadir. Ada Ibu Asisten 2 Pemerintah Kota Jayapura. Ada kepala perbatasan juga ya di belakangnya itu. Bapak staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan, Bapak Matias Benoni Mano. Buku ya. Kita sudah masuk di persiapan acara hari ini, akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di launching dan diskusi buku Kamus Lengkap Topik Sin Indonesia, Membangun Diplomasi Budaya dan Identitas Melanesia Melalui Bahasa dan Riset, pada tanggal 24 Oktober 2025. Yang kami hormati Bapak Matias Benoni Mano, Espar MKP, staf ahli Gubernur Provinsi Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kerom, Bapak Peter Gus Bager, Eshut MUP. Yang kami hormati Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Bapak Skei Pidana, Ibu Niluh Puspa, Kepala PLBN SKO. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Dirk Yandir Wabisa, SPD MHU. Yang kami hormati Ketua Okmin Papua, Bapak Dr. Yohanes Kore, SAG MA. Yang kami hormati Bapak Ibu penangga, yang kami sapa dan hormat. Pertama, Bapak Profesor Dr. Agus Raymondus Raymond Fatulun MA. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Vince Tebay SOS MS. Yang ketiga, Ibu Profesor Dr. Widati Yetini Tias MHU. Yang keempat, Bapak Pendeta Beni Giai. Yang kelima, Bapak Pendeta Runasek. Puji syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Saya memimpin kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
kami bersyukur dan berterima kasih dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terlebih atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh berjumpa di sini. Semua ini menunjukkan kesetiaan-Mu untuk menyertai kami dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh karya dan pelayanan kami. Hari ini kami berkumpul untuk membedah Kamus Tok Pisin Indonesia. Adalah sebuah momen di mana kami berusaha untuk membangun kembali identitas, membangun kembali budaya yang Engkau telah tanamkan di dalam Melanesia, Papua. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar Roh-Mu membantu kami untuk semakin menyadari bagaimana kami bisa membangun masa depan Papua berdasarkan tradisi, kebudayaan, kearifan lokalnya yang menunjukkan bahwa Engkau telah hadir dan ada bersama kami, bersama para leluhur, dan membantu kami memahami dunia ini dengan falsafah hidup yang Engkau curahkan ke dalam hati leluhur kami, yang diwariskan kepada kami, yang juga dalam bahasa yang untuk mengerti dunia ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran-Mu di tanah Melanesia, Papua ini, dan juga untuk pelayanan kami kepada putra-putri di tanah Papua ini. Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang tadi doa. Bapak Ibu yang kami hormati, saya undang berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan ibu kembali. Hari ini yang pertama dari Bapak Bupati Kerom, Bapak Peter Gusbadar Esful, RUP, terkait dengan bagaimana kampus topik ini boleh hadir untuk masyarakat yang ada di kawasan perbatasan, khususnya di
daerah Kerong juga itu berbatasan dengan mungkin untuk setiap sambutan atau penguatan yang diberikan dengan waktu kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Sambutan pertama dari Bupati Kabupaten Kerong, Bapak Gus Bagar. Terus di depan ya. Sudah sarapan semua ya? Ya, shalom. Salve. Salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penanggap, Bapak Dr. Benjai, dan juga para penulis. Yang saya hormati Bupati Pegunungan Bintang, kakak saya, ya, Bupati 2 periode, Bapak Sky Yan Bidana. Yang saya hormati Dekan Visip, Rektor, Okmin, dan juga Bapak Ibu, para profesor, guru besar, Sivitas Akademika Universitas Cendrawasih dan juga Universitas Okmin Papua. Kabupaten Kerong adalah kabupaten di wilayah perbatasan. Garis batas darat negara adalah 230 km. Jadi kita memiliki 11 distrik. Dari 11 distrik, 5 distrik adalah distrik perbatasan. Untuk itu pemerintah menetapkan 5 kawasan lokasi prioritas atau 5 LOKPRI yang ada di Kabupaten Kerong. Masyarakat adat perbatasan sudah hidup jauh sebelum negara ada. Dan masyarakat adat tidak dibatasi oleh garis batas negara yang tadi saya sebutkan. Tetapi batas negara ini adalah garis maya atau unimaginary line yang membatasi, memisahkan dua wilayah ini, sehingga saya menganggap bahwa garis batas negara ini adalah bukan pemisah, tapi justru adalah jembatan yang menghubungkan dua wilayah ini. Maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, rasa syukur dan apresiasi kepada para penulis dan juga seluruh pihak yang terlibat, saya menyambut gembira kamus ini, Tok Visin bahasa, biasanya you talk bahasa, you speak bahasa, bukan you speak Indonesia, no. Tapi kadang-kadang orang bilang you talk bahasa begitu. Jadi mungkin seperti itu. Kami orang perbatasan menyambut gembira, dan kamus ini akan menjadi alat, tidak hanya alat diplomasi, tapi sebelum diplomasi adalah alat komunikasi dan koordinasi. Karena itu yang harus ditingkatkan untuk menjawab seluruh isu-isu perbatasan, ya, mulai dari pasar gelap, ya, peredaran ganja, marijuana, dan semua hal-hal yang terjadi, termasuk hal-hal positif juga ada di wilayah ini. Maka mungkin harus diperbanyak kamus ini, ya. Ya, mungkin Pemda Pegunungan Bintang, pemerintah Provinsi Papua, dan mendukung untuk percetakan. Ya, kita mendukung untuk percetakan dan distribusi. Nah, kita bisa anggarkan ya, rumah buatnya. Nah, bisa ya. Saya pikir itu dari saya. Thank you terus. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita dan memberikan kita petunjuk, kebijaksanaan untuk terus berkarya. Selamat buat para penulis. Saya siap sambut dan mendukung kamus ini untuk terus diperbanyak, menjadi alat komunikasi, memperkuat
komunikasi di wilayah perbatasan, diplomasi, dan juga kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan juga kepentingan persahabatan kedua negara. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Demikian pertama dari pemerintah Kabupaten Kerong. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kerong yang telah menyampaikan terkait dengan sambutan dan penguatannya, dan kita akan lanjut kepada Ibu Insinyur B. Widhi Hartanti. Selanjutnya sambutan Selaku dari Asisten Ibu Dua Asisten 2 Jayapura. pemerintah Ibu, kami silakan. Kota Jayapura. Mohon maaf, saya menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh MC. Saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Jayapura karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita semua yang ada di tempat ini karena beliau sementara melaksanakan tugas keluar daerah, sehingga saya ditunjuk untuk mewakili beliau dalam kesempatan hadir di tempat ini, launching dan diskusi buku kamus lengkap Pepising di hari ini. Mohon izin, selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak mewakili Gubernur Papua, Bapak Matus Mano, izin ini juga rekan kami dari Kota Jayapura, tapi beliau berada di provinsi. Yang terhormat Bapak Bupati Kerong, yang terhormat juga Bapak Bupati Pegunungan Bintang, yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Cendrawasih, para penanggap dan juga Bapak Ibu Profesor Doktor yang juga seluruh peserta dan juga mahasiswa yang boleh hadir di tempat ini dalam acara yang sangat luar biasa. Mohon izin sebelum saya sedikit menyampaikan apa yang menjadi gagasan dari kegiatan hari ini. Tentunya pemerintah Kota Jayapura, yang mana Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua, kami sangat menyambut dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis untuk kamus lengkap buku ini, yang mana Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua, tetapi Kota Jayapura juga berada di wilayah perbatasan yang ada di Risko, sehingga memang Kota Jayapura juga merupakan kota transit atau kota yang menjadi pusat baik jasa perekonomian dan juga studi yang ada di Kota Jayapura, sehingga sangat-sangat memerlukan adanya kamus lengkap ini, karena di Kota Jayapura juga merupakan kota majemuk. Kami di Kota Jayapura berbagai suku, agama, ras, bahasa ada di Kota Jayapura, sehingga dengan adanya penulisan kamus lengkap ini akan memperkaya dari perbendaharaan bahasa yang ada di Kota Jayapura, dan ini menjadi hubungan yang sangat baik dengan saudara kita yang ada di PNJ, dan juga terima kasih Ibu Kepala PLDM juga hadir di sini, izin ya. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan apresiasi mewakili Kota Jayapura, dan harapan kami kamus lengkap ini bisa dipublikasikan dan juga bisa diterima oleh khalayak yang ada di Papua, khususnya kami yang ada di Kota Jayapura. Dan setelah ini tentunya saya mewakili Bapak Wali Kota Jayapura, saya akan melapor kepada pimpinan terkait kegiatan hari ini, dan pemerintah Kota Jayapura siap mendukung untuk segala sesuatu kamus ini bisa bermanfaat dan bisa terpublikasikan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Jayapura.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat untuk kepada para penulis dan terlebih khusus pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan juga dari Universitas Cendrawasih dan UPOM di Pegunungan Bintang. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, sukses untuk kita semua, sukses untuk tanah Papua dan kami di Kota Jayapura. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Satu, Satu, Satu. Izinkan kami menyampaikan moto pembangunan Kota Jayapura. Henti cahi ya onomi teman manase. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Buan Yamin. Buan Yam. Sambutan dan penguatannya. Kita lanjut kepada yang berikutnya yaitu Ibu Kepala PLBN SKO Ibu Lili Puspa. Kami silakan. Selanjutnya sambutan dari Kepala PLBN. Baik, selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Herong, Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Bapak Staf Ahli Gubernur, Ibu Asisten Kota Jayapura, Bapak Dekan, juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan semua yang hadir pada saat ini. Sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara SKO, sangat merasa bangga karena adanya buku atau kamus lengkap dari Top Vision Indonesia ini. Karena setiap hari pada saat saya bertugas di Pos Lintas Batas Negara, banyak sekali kita temui warga PNJ yang keluar masuk, namun dari kita sendiri mungkin juga perlu untuk bisa mampu berbahasa fisik. Bahasa Inggris merupakan pengantar atau bahasa nasional dari Papua New Guinea. Namun jika kita lebih bisa untuk berbahasa Pidgin, saya rasa kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari Papua New Guinea. Karena biasanya kalau kita menggunakan bahasa Inggris, sering mereka juga membalasnya dengan bahasa Inggris tapi campur Pidgin. Sehingga bagi saya untuk adanya kamus ini mungkin di berbagai kalangan dan terutama di kampus, baik di Uncen maupun di Universitas UIN, dan juga kalau bisa lebih bagus lagi untuk diperkenalkan di Papua New Guinea, itu menjadi sangat luar biasa bagi kita semua. Misalnya loh, tok fishing, Mbak, lik tasnya. Saya bisa berbahasa Pidgin tapi hanya sedikit. Jadi hanya karena mungkin setiap hari bisa berinteraksi dengan warga Papua New Guinea dan juga teman-teman mungkin yang tahu bisa kita berbagi mengajarkan Top Vision itu, dan lebih bagus lagi jika ada kamus lengkapnya. Ini sungguh luar biasa bagi kita semua. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Kepala PLBN SKO. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dan penguatan dari Okmin Papua. Selamat pagi Bapak Ibu. Hormati Bapak Dekan Fakultas FKP, tuan rumah perlu disapa karena kami
dari Okmin meminjam ruangan ini. Terima kasih. Ya, yang saya hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Matias, dan yang saya hormati Bapak Bupati Kerom. Terima kasih sudah hadir untuk mendukung kegiatan kami ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Pegunungan Bintang, ini pendiri Universitas Okmin Papua. Kita boleh tepuk tangan. Ya, yang saya mau sapa juga adalah para profesor yang hadir di sini untuk memberikan masukan atau tanggapan atau hal-hal yang mungkin nanti ke depan bisa menjadi masukan untuk perubahan atau penulisan lebih lanjut dan seterusnya. Terima kasih untuk para profesor. Dan saya mau sapa wakil Tuhan di tanah Papua ini, Bapak Bini, kita beri hormat ya. Dan ya, kalau ketua-ketua BEM yang hadir mewakili mahasiswa dari berbagai universitas atau perguruan tinggi, terima kasih untuk kehadirannya. Dan semua tamu undangan mahasiswa yang hadir, terima kasih. Universitas Okmin Papua memang menjadi satu universitas yang letaknya di daerah pegunungan, ya, di daerah pegunungan, dan ini juga daerah perbatasan, dan kami sementara berusaha untuk menjadikan kearifan lokal itu menjadi satu pusat kajian, dan kami mendirikan satu pusat kajian Melanesia yang akan studi khusus tentang Melanesia dengan berbagai bidang, yaitu. Nah, karena kami melihat bahwa budaya orang Papua itu sangat luar biasa. Ya, budaya orang Papua itu sangat luar biasa. Karena itu kalau saya mengajar antropologi, selalu kita berbicara tentang diri kita bicara tentang budaya kita bicara tentang identitas kita. Maka kamus ini menjadi sangat baik untuk kepentingan perkuliahan, untuk kepentingan riset dan seterusnya. Karena ini akan sangat memperkaya. Karena itu saya tidak memperpanjang banyak hal di sini, tapi yang saya bisa informasikan adalah bahwa kami Universitas Okmin Papua dari daerah perbatasan akan berdiri bersama pemerintah dan juga masyarakat untuk membangun identitas Melanesia di tanah Papua. Terima kasih. Sambutan dari Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Okmin. Kami mohon kesediaan berikutnya kepada Bapak Dekan FKIP Universitas Cendrawasih untuk menyampaikan sambutan dan pembuatannya. Kami silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Mungkin hanya beberapa menit saja. Selamat pagi untuk kita semua. Wanyabe. Kalau Wanyabe berarti wanya. Kearifan lokal yang tadi Bapak Rektor sampaikan tadi kita hidupkan. Sebab dengan kearifan lokal kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Pagi hari ini saya hanya bicara sedikit saja. Kenapa kita kumpul di dalam ruangan ini? Yang pertama, salah satu penulisnya adalah teman saya. Jadi kami dua sampai di semester 4, beliaunya tidak kuliah lagi, tapi dia pergi kemana dan kuliah di mana dan sekarang balik dengan hasil yang luar biasa, mengangkat harkat dan martabat kita melalui tulisan kecil ini. Memang pada waktu yang lalu itu dari Komjen
komjen kita di Vanimo itu bekerjasama dengan Universitas Cendrawasih melalui kami untuk melatih bagaimana pejabat-pejabat pemerintah di sebelah, karena seperti disampaikan Bapak Bupati kemudian dari yang Ibu tadi bahwa pulang perginya ke sini sebagian besar hidupnya orang di sekitar kita ini hidupnya ada di Kota Jayapura. Itu benar atau tidak, tetapi realitasnya begitu. Bagaimana berkomunikasinya menggunakan bahasa. Akhirnya kami, Pak Prof. Raymond dan Pak Raymond, ya yang nanti sebentar sebagai penanggap, kita kerjasama. Akhirnya semua tenaga kami kirimkan dosen kami ke sebelah untuk mengajar mereka di sana. Hampir selama 6 minggu, dan Universitas Cendrawasih memberikan sertifikat bagi para pejabat yang ada di sebelah. Nah, ini yang kita sudah lakukan, cuma sampai di situ saja. Ini yang harus dilakukan terus untuk itu tadi. Nah, diplomasi budaya tadi ya salah satunya hanya melalui bahasa. Kalau kita tidak tahu bahasa mau bicara apa lagi? Mau pakai kode-kode juga mungkin dianggap gila. Jadi Bapak Ibu. Akhirnya saya menganggap bahwa ini adalah kajian akademis. Saya siap untuk memberikan tempat. Harus ada tempat untuk budaya ini tumbuh. Saya siapkan tempat kecil ini. Saya tanya mau di mana. Saya punya 2 tempat, aula dan auditorium. Diminta 100 ya, 100. Akhirnya kami sediakan tempat ini. Tempat ini terbuka untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, tempat diskusi kita untuk bagaimana membangun negeri ini, membangun negara ini. Jadi kami sambut dengan baik ya, kegiatan kita hari ini yang ditulis oleh ya 2 sahabat kita, Pak Geraldus dan Yuliana. Itu tadi. Jadi yang pertama itu kamus ini harus hidup. Yang kedua saya kasih tempat juga karena orang-orang Papua yang datang minta saya kasih sudah. Atau siapa saja saya kasih dalam rangka pengembangan SDM Papua, dalam rangka pengembangan kearifan lokal Papua. Dengan izin tadi dari Bapak Bupati 2 ini, kalau kita mau bikin kearifan lokal, orang Mumbai sama dengan sebelah. Kami mau ke sebelah untuk melihat karakteristik mereka, tapi kalau kami tidak tahu bahasa, kami mau bikin apa? Begitu kan? Kalau kami tidak tahu bahasa, mau bikin apa? Sehingga kearifan lokal tadi kita hidupkan. Yang saya hormati, ya Bapak Bupati, saya senang sekali. Ya Bapak Bupati 2 ini menyusup ke kampus saya tanpa saya tidak tahu. Begitu. Tapi terima kasih lagi supaya hadir di kampus ini. Lihat ini kampus untuk mendidik guru-guru di negeri ini. Sekarang guru-guru juga susah. Masing-masing kabupaten guru susah. Tergantung Bapak berdua dan dari provinsi. SDM gurunya sudah habis ini. Begitu ya. Nah, ini kita usahakan lagi supaya guru-guru baru lagi untuk mengajar, meneruskan bahasa kita ini, kearifan lokal kita ini. Pak Dr. Beni yang saya hormati. Saya tadi disebut Pak Beni-nya mana? Saya cuma lihat-lihat lagi. Maaf tadi saya ganggu Pak Bupati, Pak Beni mana? Saya perhatikan baik Pak Beni mana? Pak Beni sehat selalu ya Pak. Ya. Antropologi kita Pak Beni. Pak Beni sudah menulis mungkin berkurang, tapi ide masih ada. Begitu ya? Ya, bicara masih ada. Jadi mari kita manfaatkan Pak Beni. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua yang terlibat hari ini. Mari kita menyambut kegiatan hari ini dengan sukacita, dengan semangat, memberikan masukan-masukan yang berguna untuk pembangunan pendidikan di Papua. Sekali lagi terima kasih, waktu kami kembalikan. Demikian tadi sambutan dari Rutkan FKIP Uncet. Kita lanjut. Kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Bapak SP Yan Pidana STMSI. Sambutan berikutnya dari Bapak Bupati Pegunungan Bintang. Ya, salam khas orang Pegunungan Bintang. Ya, yang saya hormati adik saya Bupati Kerong, ini adik
bisa panggil lagi walaupun dia bupati. Lebih dekat. Ya, lebih dekat. Ya. Dan sahabat saya Pak Mano, ini kami teman. Sekarang di kota, tapi baru saya tahu tadi bahwa sudah menjadi staf khusus, staf ahli gubernur. Selamat datang. Ya, dan Bapak Dekan, tuan rumah FKIP Universitas Cendrawasih, Ibu Kepala Perben, lalu itu di Merauke, Perben Kota baru tadi saya juga tahu bahwa Ibu Perben Esko, sempat saya urus pisah tapi ada agak ini jadi tema sudah bisa lancar, ya. Dan Bapak Dr. Beni Kiai, ini salah satu dari sekian orang yang sudah hilang antropolog budaya Papua, ya, termasuk kitab budaya antropolog Uncen ini semua sudah pada dipanggil Tuhan. Kalau saya tidak ikut tidak salah. Jadi itu harus dimunculkan lagi, ya. Dan ibu dari asisten dari kota dan lebih khusus lagi Ibu Juliana, bukan Yosepa, minta maaf. Ibu Juliana yang luar biasa bisa menyumbangkan besar untuk generasi Papua, ya, dalam sudah 100 tahun bertepatan dengan 100 tahun peradaban orang Papua di Air Timuri pas Iskien meletakkan peradaban Papua bergerak dari pantai ke gunung dan semua. Itu Ibu persembahkan karya ini dan Bapak Rektor Universitas Sokling Papua serta seluruh sivitas akademika yang diundang pada hari ini yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua dan semua ini karena Tuhan. Kita boleh mencanangkan tetapi semua itu pasti didrive oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena saya menghadirkan sebuah universitas itu wujud dari sebuah visi Bupati 2021-2024. Yang visi pertama itu cerdas. Ya, cerdas untuk bagaimana bisa menyiapkan SDM baik dari bidang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Jadi berbicara secara holistik. Ya, jadi itu satu wujud dari visi cerdas yang muncul salah satunya Universitas Sokling. Di dalam Universitas Sokling kita sudah menetapkan visi Universitas Inovasi dan menjadi pusat kajian kebudayaan Melanesia. Ya, sehingga ini satu bagian yang diambil ditulis oleh seorang ibu yang sudah punya pengalaman banyak dari Jayapura, Papua Nugini bahkan sampai di Belanda dan wujudkan. Sebenarnya ini kita launchingnya itu di 2022 kalau tidak salah. Tapi ada satu dan lain hal sampai hari ini. Jadi ini satu, ya. Kenapa menghadirkan universitas di pedalaman? Itu saya melihat Papua ini terlalu besar. Uncen saya tidak mampu untuk menampung kita punya generasi muda Papua yang begitu banyak. Uncen, Unipa, Musamus. Lalu hampir semua itu ada di pesisir pantai. Yang akan turun sedikit. Tapi dari data BPS menunjukkan sekitar 300.000 orang yang produktif yang masuk ke universitas itu tidak sampai 50.000. Ya. Karena Uncen itu pasti tampung sekitar berapa 20 sampai 25.000. Terus di Unipa, Musamus, lalu beberapa universitas swasta itu juga belum sampai di atas 50.000. Sehingga 300.000 orang itu berarti dia tidak melanjutkan pendidikan. Dan itu menjadi apa? Orang selalu bilang Papua itu apa? Miskin. Kemiskinan paling terendah secara nasional itu provinsi Papua. Setelah dibagi itu tetap kita urut dari Papua 1 sampai Papua 6 pasti urutan terbawah. Ya. Karena semua tidak akses ke perguruan tinggi. Kalau orang sudah akses ke perguruan tinggi berarti dia akan urus dirinya sehingga secara ekonomi, tempat hidup dan lain-lain dia berani. Tapi kalau makanya satu langkah berani harus dihadirkan adalah universitas itu minimal ada di 7 wilayah kebudayaan itu.
Ya, di Papua ini. Jadi megang provinsi harus megang universitas supaya bisa anak-anak itu bisa mengakses ke situ. Itu dasar pemikiran. Ya. Jadi walaupun daerahnya susah, tapi saya sudah bilang tadi, semua itu Tuhan akan berperkara. Yang penting siapa mau. Akhirnya dihadirkan di daerah yang sulit, segala macam terbatas. Tapi syukur karena Tuhan berproses. Saya baru pulang tadi pagi, hari Rabu saya berangkat karena pertemuan dengan Ibu Wamen PU dan meresmikan universitas yang sudah dibantu oleh APBN. Ini universitas swasta, tapi saya lobby ke sana itu berkat Tuhan bahwa membangun Indonesia tidak bisa dibangun oleh negeri atau ini harus swasta juga dapat hal yang sama. Akhirnya dibangunkan oleh Kementerian PU. Ada sekitar beberapa rencana di November ini resmi. Sekaligus saya lobby untuk mewujudkan tadi pembangunan PLBN di Pegunungan Bintang. Dari 8 distrik itu 3 yang kita usul, itu di Batong, Okyok dan Tarub. Yang di Tarub itu akan mengakses ke Tabubi, di mana di situ tambang hotel. Jadi saya sudah lobby sehingga nanti 1 kali turun perpres. Mudah-mudahan perpresnya dibantu juga di Kerong, karena kami Kerong dan Pegunungan Bintang yang belum ditetapkan pos lintas batas negara. Papua ini sudah 3. Jadi Sota, Jetet pun di Bobembigur dan Skol di Jayapura sudah dibangun. Ya. Dan Kerong dan Pegunungan Bintang belum ada perpres. Makanya saya dorong, pasti adik bupati juga sudah, biar supaya akses. Jadi kami di atas itu 1 kabupaten di Indonesia, Pegunungan Bintang, di sana itu 2 kabupaten. North Plai yang ada di bagian selatan dia di Western Province, di Tabubil, Kiungan, lalu Wesipik itu Telekomi. Jadi kami satu suku bangsa Ok, Medan ini. Jadi kami di sebelah 2 kabupaten, di sini 1. Makanya saya punya mimpi di dalam sini nanti jadi 4 kabupaten baru, lalu nanti the next itu provinsi Stamonda. Ya, jadi saya sudah hubungi untuk pertemuan setelah belum di Wibek, saya lanjut ke Port Moresby untuk pertemuan dengan Stamonda leader, dari bupati-bupati dengan manajer hotel ini. Kami berbicara supaya mereka segera bangun jalan dari Tabubil ke Oksibil. Dari Oksibil ke Tarub kita sudah bangun supaya nanti mahasiswa yang mau masuk hari ini ada 60 mahasiswa dari Papua Nugini, tapi lebih dari Wesipik di sekitar Banimos ini yang mau masuk ke Oksibil. Ya, supaya ke depan itu bisa. Sehingga untuk mewujudkan ini, terima kasih Ibu, supaya nanti saya dorong supaya kamus Tokpicc ini akan diajarkan dari SD, SMP, SMA dan juga ke universitas. Sehingga nanti berbasis di pusat agronomi. Ya, kenapa? Karena kita sekitar 15 juta penutur bahasa Tokpicc. Adik-adik negara Papua Nugini sekitar 9 juta penduduk, tambah Fiji, Vanuatu, Solomon Island, terus kita West ini, perbatasan semua ini hampir. Jadi sekitar 15 juta penutur bahasa Tokpicc, dan ini juga menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Jadi kita harus dorong supaya bisa ini. Sekaligus kita mengajarkan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga sudah menjadi bahasa dunia. Kalau tidak salah, sejak tahun yang lalu itu sudah ditetapkan sebagai bahasa internasional oleh UNESCO. Jadi seperti itu. Itu yang nanti kita dorong. Terima kasih atas dukungan semuanya. Kita kerjasama. Tadi Bapak Dekan, terima kasih. Nanti kita coba, karena baru menyusun APBN tahun 2026, kepala dinas juga ada. Kita seleksi untuk kita kirim guru ke sini. Karena berapa kali kita kirim ke sana, tapi ada IP 0, sampai hari ini belum ini. Jadi saya pergi tuntut Universitas Soekarno untuk harus ini dipidanakan. Kenapa? Semester 2 itu kalau IP 0 itu harus ada evaluasi. Itu ada 200 perawat dan 200 guru yang saya kirim ke UKSW. Ada ternyata sampai sudah mau habis
4 tahun ini katakan nilai 0, hari ini tidak bisa. Dari nanti kepala dinas supaya di dan Ausus kita siapkan juga untuk kirim supaya 1 kali juga mungkin nanti dari Universitas Okmi, Universitas Cendrawasih, Musamus, Unipa, bahasa Tokpijin itu menjadi satu kurikulum bahasa, satu mata kuliah di linguistik atau prodi antropologi atau seperti apa nanti kita dirakorkan juga dibuatkan itu, dilegalkan di formal pendidikan. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat untuk kita hari ini launching Tokpijin sebagai satu-satunya alat untuk kita bisa komunikasi. Sekian, Yung Yepung, selamat pagi. Demikian tadi sambutan dari Bapak Bupati Pegunungan Bintang. Baik, kepada Bapak Bupati Pegunungan Bintang, kita akan mendengarkan satu lagi yang sebelum kita masuk pada sambutan dari Bapak Gubernur, yaitu kita masuk di sambutan perwakilan dari Papua Nugini. Thank you very much, Mistress of Ceremony. Thank you, audience. Greetings from Papua New Guinea, Pacific. It is my pleasure to be here today. Sorry, I can't speak in Bahasa Indonesian. I speak English and Pidgin. And for this important ceremony, language is the way to go. On behalf of the people of Pacific and Papua New Guinea, on behalf of the Governor, Tony Wowo, Administrator, Jacob Ariman, Education Director, Mr. Swamba, I serve under Mr. Swamba, Superintendent of School Standards and Operations in West Pacific Province, Papua New Guinea. I am happy to be here, and I thank the Chairman of the Organizing Committee, the author of the Bahasa Pidgin Dictionary, for making it possible that we come here to be able to witness the occasion and be able to see the way forward in making connection through language as the important factor in our communication. Indonesia, Republic of Indonesia, is a powerful nation now in terms of economy and governance. What you are doing is interesting to us in Papua New Guinea, especially the people of Pacific. We would like to tap into the advantage and the areas where you have shown great prominence in working as a nation. 20 years ago, I came to Batas, and not many sellers at Batas were able to speak Pidgin and English. But now, when you go to Batas, they are communicating to us in Pidgin or in English. You will not find many of us, like myself, speaking fluently in Bahasa. Why? You have been able to learn the Pidgin and English. The sellers, the operators in Batas are able to learn Pidgin and English very quickly. We Papua New Guineans very slow to learn Bahasa. This dictionary, when launched, will give advantage to Papua New Guineans to learn Bahasa in Pidgin, and so will be very important for trade and communication and governance. We upload this formation of the Pidgin Bahasa Dictionary. Very good for communication and governance. Thank you. I thank the Okmin Universitas Administration for closely working with us and enforcing or seeing that
students from Westvik, and then Papua New Guinea can come in Jayapura, Sentani and Fera to be able to gain more education and university qualification. Communication is the way to go, and we would like to strengthen that from Westvik and in Papua New Guinea. With that, given only 5 minutes, I would like to thank you all for giving me this time and this opportunity to talk to you and say something about what we are looking forward to in Indonesia and the Republic of Indonesia, in Jayapura and Republic of Indonesia. Thank you so much. When I come back, I will inform my provincial administrator, who I have already informed and come about this occasion, and see that we continue to work with your government of Indonesia through the consulate in Vanimo, so that we strengthen this tie and continue to see more benefit to Westvik and to Papua New Guinea. Thank you very much, and God bless us all. Demikian tadi sambutan dari perwakilan pemerintah Papua New Guinea yang hadir pada saat hari ini. Terima kasih pada Mr. Basil Pere. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama MKP sebagai staf ahli Gubernur Provinsi Papua bidang pengembangan. Sambutan selanjutnya dari pemerintah Provinsi Papua dan hari ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang pengembangan masyarakat adat dan kebudayaan Bapak sebelum Espar MKP. Permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena tidak bisa hadir pada acara yang berbahagia dan sangat luar biasa pada pagi hari ini, sehingga beliau mengutus saya untuk menyampaikan sambutan Gubernur Papua pada acara launching dan bedah buku Kamus Lengkap Topisin Indonesia pada hari ini Jumat 24 Oktober 2025 di kampus Unicef Jayapura. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para Bupati dan Wali Kota hadir di sini, Bapak Bupati Kerong, Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Ibu Asisten, dan juga yang kami hormati Kepala PLB Exco, yang kami hormati ada Bapak Rektor Universitas Kokmin Papua, yang kami hormati juga Bapak Dekan Fakultas FKIP, dan juga yang kami hormati para penulis buku Bapak Ogerandus Bidana dan Ibu Yuliana Behumaset, dan juga tentunya yang kami hormati para penanggap, ya, pada para profesor dan doktor di sini, dan juga yang kami hormati para akademisi dan tentunya adik-adik mahasiswa yang juga sudah berkenan mengambil bagian dan kesempatan bersama-sama dengan kami. Tak lupa pula kami juga menyampaikan hormat kami yang setinggi-tingginya buat para pejabat dari Papua New Guinea mengambil bagian pada kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak bisa bicara bahasa Pisir. Mudah-mudahan dengan kamu sini kita belajar supaya kita bicara bahasa Pisir. Undangan dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan launching dan bedah buku Kamus Lengkap Topisin Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Kokmin Papua serta kedua penulis atas karya ilmiah yang luar biasa, dan ini adalah sebuah hasil penelitian mendalam yang tidak hanya memperkaya dunia linguistik tetapi juga memperkuat diplomasi budaya antara Indonesia dan Papua New Guinea.
Hadirin yang saya hormati, bahasa adalah jembatan pemahaman antar bangsa, alat komunikasi lintas budaya, dan sarana memperkuat persaudaraan. Melalui bahasa, manusia membangun hubungan, menanamkan nilai, dan meneguhkan identitas. Kehadiran Kamus Tok Pisin Indonesia ini menjadi tonggak penting bagi Papua karena lahir dari semangat riset, kerja keras, dan kecintaan terhadap pengetahuan serta budaya Melanesia. Karya ini membuktikan bahwa masyarakat Papua memiliki kapasitas intelektual dan semangat ilmiah yang tinggi untuk berkontribusi bagi bangsa. Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah berkomitmen melaksanakan visi besar transformasi Papua baru yang maju dan harmonis, yang juga bertujuan untuk menghadirkan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam pembangunan manusia, pengetahuan, dan budaya. Melalui kegiatan ini, kita melihat bahwa transformasi juga dalam bentuk gagasan, literasi, dan karya ilmiah yang mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Kamus ini selaras dengan semangat transformasi tersebut. Ia mencerminkan harmoni antara ilmu dan budaya, antara Indonesia dan Melanesia. Karya ini menjadi simbol dari Papua yang terbuka terhadap kemajuan, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan identitas lokal. Saya percaya melalui diplomasi budaya seperti ini, Papua dapat memainkan peran penting dalam mempererat hubungan persahabatan dengan negara tetangga, khususnya Papua Nugini. Hadirin yang saya banggakan, transformasi Papua baru menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia pendidikan. Universitas memiliki peran sentral dalam menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mencintai tanahnya. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus melahirkan karya-karya yang memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus memperkuat identitas Papua di kancah nasional dan internasional. Pemerintah Provinsi Papua akan selalu mendukung inisiatif yang berorientasi pada pembangunan pengetahuan, riset, dan kebudayaan. Melalui kolaborasi seperti ini, kita dapat mewujudkan Papua yang cerdas, berdaya saing, dan harmoni. Akhir kata, saya menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan kepada para penulis dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Kamus Lengkap Tok Pisin Indonesia. Semoga karya ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua untuk terus berkarya dan berprestasi, serta menjadi simbol semangat transformasi Papua baru yang maju dan harmonis. Maka dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan launching dan diskusi buku Kamus Lengkap Tok Pisin Indonesia pada hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Gubernur Papua Tertanda Matius J. Fakiri, SIK, MH, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Selesai. Demikian tadi sambutan Gubernur Papua yang dibacakan oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Papua. Terima kasih kepada Bapak Matias Benoni Mano yang telah membuka secara resmi acara kita di
pagi jelang siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengundang Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak dan Ibu undangan yang khusus hadir di Serah Indonesia, Bapak Ibu pejabat daerah dan mitra. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk tampil ke depan. Yang pertama kepada Bapak Bupati Kerom, Bapak Bupati Pegunungan Bintang, Bapak Dekan FKIP Universitas Cendrawasih, Bapak Rektor Universitas Okmin Papua, Ibu Asisten 2, Ibu Kepala LBN School, Bapak Staf Ahli Gubernur. Kami silakan untuk mengambil tempat sekaligus foto bersama dengan kedua penulis dan penyerahan kamus topik SIM. Kita masuk di foto bersama. Izin bapak-bapak, ada rapat izin bapak ibu. Ya. Foto bersama dulu. Kedua penulis, mungkin sebentar kamusnya boleh ambil foto bersama dengan Bapak Ibu. Ambil foto bersama dulu, mari. Baru penyerahan kamus. Left side. Oke, mari Pak. Izin Bapak Ibu. 1, 2, 3, izin 1, 2, 3. Izin Bapak Ibu, salam tangguh Bapak Ibu. 1. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. baik, terima kasih. Ya. Kita sekaligus melihat penyerahan buku secara langsung. Diberikan mungkin satu persatu. Yang pertama foto dulu ya dengan Bapak Bupati Pegunungan Bintang. Please take the picture. Yang kedua kepada Bapak Bupati Kerom. Oke. Yang ketiga kepada Bapak Dekan FKIP Universitas Cendrawasih. Terima kasih. Yang berikutnya kepada Bapak Matias Benoni Mano, staf ahli gubernur. Terima kasih. Yang berikutnya kepada Ibu Asisten 2 Setda Kota Jayapura. Terima kasih. Yang selanjutnya kepada Ibu KPLBM School. Terima kasih. Yang berikutnya kepada Rektor Universitas Okmin Papua. Yang berikutnya kepada Superintendent Skills Operation and Standard Pere from Vanino PNG. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami silakan untuk kembali setelah foto bersama dengan memegang kamus. Oke, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikian tadi sudah mengikuti rangkaian kegiatan kita. Kita akan masuk kepada acara berikutnya Bapak Ibu. Foto bersama dan ada penyerahan kamus secara langsung oleh penulis buku pada masing-masing pimpinan kita yang ada pada hari ini. Dari Bupati Kerom, Bupati Papua Pegunungan Bintang. Kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi oleh penulis video pendek proses penyusunan kamus. Untuk kita masuk di mulai dari
visi online beberapa kali kita saya bersama mengikuti kata-kata itu di dalam online itu, tapi bersamaan sehingga dengan sendirinya apa-apa dan mereka sudah satu nama. Nah, udah lagi begitu sama saja. Kemudian ada yang bilang untuk saya, karena masih begini nanti kita suka dalam hati menjaga-jaga. Sebenarnya kita percaya bahwa harus belajar di Facebook. So kami mulai buat itu, ada anggota kami mungkin sekitar 3.000 lebih. Sudah masalah di situ adalah karena banyak orang yang masuk waktu